Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Dan kami berharap besar malam hari ini juga Shogun bisa kembali sedia kala. Amin. Dikarenakan beritanya sudah jebol, berita ke kalangan RT RW bahwasanya Shogun jadi ayam jadi ramai. Iya, menjadi bahan pembicaraan. Trending topik. Trending topik di desa saya. Apa tadi bahasanya ya, Mbah? Diagnosa. Paradigma. Jo. Diagnosa. Itu ya teman-teman ya. Gun, siap mari lah Gun. Siap mas, kangen banget wong. Onggo sopak ulo. Kangen apa ke? Sing darep-arepna utuh. Bojone paling karut. Dari hasil explore kemarin teman-teman ya, kita membuahkan banyak hal yang kita dapatkan informasi. Yang pertama, memang ada kaitannya mengenai nama Verlinta, Frenti, makhluk botak, penyihir agung dan penyihir agung. Jadi informasinya ternyata Verlinta itu dulunya memang pernah tinggal bareng dengan ibu tirinya, ya, ibu tiri dan dua anaknya, si Ayunda sama si Frenti. Namun setelah Verlinta dinikahi oleh seorang pangeran, tiba-tiba ada teror makhluk gundul yang dimana itu telah membunuh ibu tirinya si Verlinta sama kakaknya Verlinta yang bernama Ayunda. Dan Frenti ternyata berhasil lolos kabur dan konon ceritanya masuk ke dalam Sawiara. Jadi permasalahannya di situ teman-teman ya. Apakah benar makhluk gundul yang meneror di dalam rumah peninggalannya Verlinta itu datang ke Sawiara sedang mengejar si Frenti? Karena informasi dari Pak Lurah sendiri memang dari warga-warga yang diculik ada yang mendengar sebuah ucapan di mana ini bukan Frenti, lepaskan. Terus Ya. itu mas, dari si Nyai siapa? Nawir apa? Oh, Tarminah. Oh, Nyai Tarwinah juga sudah menyaksikan dengan mata kepalanya, Ya, melihat bahwasanya makhluk gundul itu berubah menjadi menjadi si Verlin. Ya, itu ya teman-teman ya. Muter pokoknya. Sebenarnya apa tujuan dari si Verlinta Motif berubah utama menjadi makhluk gundul, membunuh ibundanya serta kakaknya. membuat teroran di dalam Sawiara ini ya. Kalau saya pikir-pikir mungkin ya, gimana, Mas? karena informasinya ayahnya kan dibunuh sama ibu tirinya dan disetorkan ke dalam raja. Hanya kepalanya. Apakah dendam di dalam itunya atau gimana kita Ada belum hal tahu. lain lah yo. Ya. Nanti kita kuak ya teman-teman ya. Kuak. Tapi ini di sini yang membuat kita terlalu berat itu Sawiara dikuasai oleh penyihir-penyihir kuno atau biasa disebut penyihir agung. Ya. Kita selama ini belum pernah menghadapi sebuah para penyihir yang hebat-hebat teman-teman ya. Yang dimana bisa merubah wujud fisik secara langsung manusia menjadi makhluk lain seperti Shogun ini ya. Itu sangat beresiko. Kita harus benar-benar memiliki sebuah penangkalnya. Beresiko dan menggegerkan. Ya wis yo, bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur, langkah kencote.
Terus aku ngomong sama pamer. Ngomong Dargon, jangan lupa kayak gitu kok. Jangan Ngomong kok. lupa jam 18.20 jenengan subscribe sholat terlebih dahulu, saksikan video tuntas. Ngomong guys. Ngomong, Gon. Salam apa ngapa? Gon. Bacanya sih angel tuh ini. Ada. Bah. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si siapa? Salam. Aku Tarwina. selalu rindu dengan ayam. Alah. Ih, jangan pegang-pegang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Tarwina. Salam. Dari mana? Oh, stranger. Sesuai saran darimu, bahwasanya saya menceritakan apa yang saya lihat terhadap Tuan Raja ketika dia sedang bersantai. Dan benar yang kau katakan. Cara itu cukup ampuh untuk Tuan Raja bisa mendengarkan cerita yang menurut Tuan Raja itu mustahil ataupun melebih-lebihkan. Dari gelagat dia sudah mau mendengarkan dan memikirkan apa yang keluar dari mulut saya. Saya ceritakan semua kejadian, bahkan saya sempat memperlihatkan gambaran yang saya lihat terhadap Tuan Raja. Tuan Raja memperhatikan dengan seksama dan dia menanyakan kalau memang benar kejadiannya seperti itu, apakah kau membawa bukti lain, Tarwina? Lalu saya mengatakan, ya Tuan Raja, saya memiliki bukti lain dan saksi lain di permasalahan ini. Tetapi mereka semua adalah gerombolan manusia. Manusia yang memiliki kelebihan yang dapat berbicara dengan bangsa kita. Dia mengiyakan dan menyuruhku membawa kalian untuk berbicara dan menghadap dengan Tuan Raja. Lalu saya sampai sini menemui kalian dan menanyakan apakah kalian siap untuk bertemu dengan Tuan Raja. Ya, jika memang itu diperlukan, ya kami sih mau saja. Berarti mau bertemu di mana dengan Raja Bunisora? Nah, Tempat dan waktu sudah saya siapkan. Tuan Raja pun sudah berada di sana Iya, untuk saya bersiap minta menemui ini. kalian. Si Tarwina, saya minta. Ya, di setelah pembicaraan nanti, saya akan sisipkan untuk menyembuhkan teman saya. Kau ingin bertanya masalah penyihir yang pernah diundang oleh Tuan Raja? Ya, karena apa? Ya ini kasihan. jangan berayap ya. Ayo. Gimana? Ikuti saya dan bawa temanmu. Semoga saja Tuan Raja berela hati untuk memberitahu siapa penyihir yang pernah diundang. Mari nak. Mari. Berhidung dah. Allah, aku ngapa? Ayo. Awal yang baik ya teman-teman ya. Berarti si Raja Bunisora yang informasinya selama ini bisa menyembuhkan dari si Shogun atau bisa memanggil seorang penyihir, itu sekarang sudah mulai percaya dengan si Tarwina. Alhamdulillah. Bahwasannya anaknya si Pangeran Javas itu menikahi perempuan yang mencurigakan, ya. Jahat atau tidaknya sih belum diketahui. Betul. Nah, karena segala sesuatu yang dilakukan, aktivitas apapun itu biasanya ada sebab penyebabnya. Yang belum kita tahu kan sebab penyebabnya itu yang dilakukan oleh si Verlinda itu apa? Alasan terbesarnya melakukan hal itulah ya. Yang ditakutkan juga akan merusak kerajaan karena ayahnya kan jadi korban Iya. pencurian itu sih, Mas. Resiko gede sih. Yaudah ya. Gimana Tarwina? Itu mbak, itu mbak. Mana gebah.
Raja Mas mana ini rajanya Mas? Assalamualaikum Tuan Raja. Mereka lah orang manusia yang menjadi saksi apa yang saya ceritakan kepadanya, Tuan Raja. Mereka mengetahui langsung bahwasanya Verlinta adalah seorang yang bisa menjadi penalu dan akan merugikan keutuhan kerajaan kita. Saya harap dengan kerendahan hati Tuan Raja mau mendengarkan apa yang nantinya akan dijelaskan oleh manusia ini. Silahkan Tuan Raja. Kami hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan sebuah raja. Jadi mohon dengan sangat berbicara menggunakan media dari teman-teman saya ini. Silahkan. Nah, pancak ya. Bangunnya kalau ayam kok. Duh, merapat maning bodol kamerane iki. Udah kepiwe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Perkenalkan Tuan Raja. Nama saya Ganang. Kumisah. Langik. Marcel. Kebal sopo. Bagaimana? Jadi mereka para manusia yang mengetahui kebenaran dari penyihir yang kau ceritakan itu. Benar, Tuan Raja. Mereka yang mengetahui selain daripada saya, hanya merekalah yang bisa bersaksi dan menjelaskan bahwasanya Verlinta selama ini bekerja sama dengan penyihir untuk menghipnotis kita semua yang berada di kerajaan, terutama anakmu ataupun keponakan saya, yaitu Pangeran Sabas. Verlinta melakukan ini semua, saya rasa dia mengincar sesuatu di kerajaan, baik itu harta maupun keutuhan keluarga kita. Tentunya saya sebagai seorang bibi dari Java, sebagai anggota keluarga, saya merasa tidak terima. Dan satu-satunya yang kritis pada masalah ini hanyalah saya, Tuan Raja. Silahkan Tuan Raja tanyakan apa saja mengenai Verlinta terhadap manusia-manusia ini. Hei manusia, saya ingin mendengarkan secara langsung mengenai kebenaran dari penyihir yang bekerja sama dengan Verlinta. Apakah itu benar-benar terjadi sesuai dengan gambaran yang ditunjukkan oleh saya ini? Seperti ini Tuan Raja. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan terhadap Tuan Raja. Apakah pernah Tuan Raja kehilangan sebuah perhiasan barang kesukaan Tuan Raja? Ya, dahulu ada seorang pencuri di mana dia mencuri sebuah permata yang saya miliki. Itu adalah permata yang sangat berharga. Apakah itu dicuri oleh orang terdekat saja dari Tuan Raja? Dia sebenarnya pekerja di kerajaan saya. Namun karena ketekunan, keuletan, dan kebaikannya, saya mengangkat dia menjadi anak buah yang sangat saya percayai. Akan tetapi malah dia mengkhianati.
kita ambil ceritanya dari kejadian itu Tuan Raja. Ternyata sosok yang telah dituduh mencuri dari permata Tuan Raja itu adalah sosok ayahanda dari si Verlinta. Itu satu. Saya menggali informasi itu lebih dalam lagi. Ternyata yang telah memberikan kepala terhadap Tuan Raja yaitu ibunda dari Verlinta sendiri, ibunda tiri yang memiliki 2 anak, Surtini. Ayahnya apa? Ayahnya Surtini. Yang dimana konon ceritanya Surtini juga yang bekerja di tempat kerajaan Tuan Raja Buniswara. Ya, dia pernah membantu di kerajaan sebagai pembantu juru masak untuk menyediakan makanan-makanan yang sering dihidangkan kepada dirimu Tuan Raja. Ya, Lalu ada lagi Tuan Raja. Aman. Setelah Pangeran Jawa anak panjenengan itu menikahi si Verlinta, selang beberapa bulan kemudian ibu tiri dari Verlinta yaitu si Surtini, Ayunda anak pertamanya dan si Frenti itu terjadi peneroran makhluk gundul ya, datang ke dalam rumah peninggalan dari ayahandanya yang sekarang ditempati oleh ibu tirinya. Mereka dibunuh secara sadis. Namun ada satu yang selamat yaitu si Frenti. Si Frenti selamat namun dia kabur ke dalam Sawiara ini dan sampai sekarang itu masih dicari si gundul itu. Dan kebetulan Nyai Tarwinah yang menunjukkan sebuah gambaran terhadap saya, ternyata si Verlinta itulah yang berubah menjadi makhluk gundul itu. Iya. sebelumnya saya ingin bertanya kepada dirimu. Bagaimana caranya kau bisa mengetahui kisah kelam di kerajaan saya, di mana permata yang sangat berharga yang saya miliki itu dicuri oleh Sarpun? Sarpun ya. Jadi seperti ini Tuan Raja, kenapa saya bisa sampai berkecimpung langsung? Awalnya memang saya sedang jalan-jalan di Sawiara. Tiba-tiba saya mendapatkan kabar dari sosok pemimpin di sini, khususnya Pak Lurah, itu sedang merasakan resah dan gelisah karena beberapa hari ini informasinya telah hadir makhluk gundul, dan makhluk gundul tersebut itu meneror dan menculiki warga satu persatu di dalam kerajaan di dalam kelurahan Sawiara ini. Nah, setelah ditelusuri, Pak Lurah mendengarkan satu nama, menyimpan satu nama, di mana makhluk gundul itu ternyata sedang mencari yang bernama Frenti. Nah, dari nama Frenti itu kebetulan saya meminta petunjuk dari si Nyai Tarwinah untuk menunjukkan asal muasal dari rumahnya si Verlinta. Dari situ saya mendapatkan kabar banyak mengenai Verlinta dari tetangga-tetangganya si Verlinta. Yang menjadi keganjalan di sini, dari semua cerita yang kau sudah ceritakan, yang kami ketahui, Verlinta itu tidak memiliki keluarga dan ayahnya bukanlah bernama Sarpun. Itulah Tuan Raja, dari semenjak awal Verlinta mengenal keluarga kita, dia sudah memulai kebohongannya. Kalau kau mengatakan bahwasanya Verlinta sudah tidak memiliki keluarga, memang benar. Pada saat ini Verlinta memang sudah tidak memiliki keluarga. Nah, dia yang bunuh sendiri. Ya, karena dia adalah orang ataupun makhluk yang membantai keluarganya sendiri. Walaupun yang dibantai adalah saudara tiri dan ibu tirinya.
Namun tetap saja, karena kelakuannya, dia sekarang tidak memiliki keluarga. Mungkin seperti ini Tuan Raja. Yang ditakutkan oleh Nyai Tarwina sebenarnya Verlinta takut masih memiliki sebuah dendam terhadap Tuan Raja sendiri, karena telah membuka sayembara, siapapun yang telah memberikan kepala, yang telah mencuri permataku akan saya hadiahi, kalau nggak salah ucapan Tuan Raja seperti itu. Ya, benar. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan dendam itu akan dilakukan di dalam kerajaan. Karena apa? Keluarganya sendiri saja atau ibu tirinya sudah dieksekusi. Mungkin next dengan cara menjadi istri dari seorang pangeran, dia bisa berlaku leluasa, dan jika ada kesempatan, nah, pem, itu harus perlu diperhatikan terlebih dahulu. Jika memang asal usul yang sesungguhnya dari Renti itu adalah anak dari Sapo, itu kemungkinan besar bisa terjadi. Dan dari gambaran yang dibuat oleh Yerimo, saya benar-benar melihat dan mempercayai itu adalah nyata adanya. Ya, Cuma yang menjadi permasalahan di sini, yang menikah dengan Frenti itu adalah anak saya. Verlinta. Yang menikah dengan Verlinta itu adalah anak saya, Java. Tentunya Java tidak akan bisa menerima hal itu dengan baik. perlu diketahui Tuan Raja, kenapa Javas bersikukuh dengan mempertahankan Verlinta, yang mana beberapa akhir pekan ini, beberapa bulan ini, Verlinta seringkali keluar dari kerajaan pada malam hari. Dan perlu diingat juga Tuan Raja, makhluk yang diajak kerjasama oleh Verlinta adalah penyihir agung, yang mana kita sama-sama tahu bahwasanya penyihir agung memiliki ilmu sihir yang sangat luar biasa, memiliki tipu daya yang sangat luar biasa. Ada kemungkinan Javas yang berperilaku seperti itu adalah hasil dari kerjasama antara Verlinta dengan penyihir agung. Benar sekali Tuan Raja. Teman saya ini bukti nyata disihir menjadi ayam. Ya Tuan Raja, Ini teman saya, kamu makanya sekarang belum bisa sembuh ya Tuan Raja. Kau tadi yang berbicara. Ya benar Tuan Raja. Tolonglah Tuan Raja, sembuhin aku. Tuan Raja, sebenarnya manusia-manusia ini tidak ada hubungannya dengan keutuhan keluarga kita. Namun, usaha inilah yang mereka lakukan untuk bisa menyembuhkan temannya yang berubah menjadi ayam karena disihir oleh sang penyihir agung yang bekerja sama dengan Verlinta. Seperti ini, dulu Tuan Raja pernah memanggil seorang penyihir yang pada awal kedatangannya, penyihir itu kau perintahkan untuk merubah satu batang kayu menjadi ular, dan itu berhasil. Semua seisi kerajaan melihat itu secara langsung. Maksud mereka datang ke sini selain memberikan kesaksian, mereka ingin menanyakan siapa penyihir yang pernah diundang ke kerajaan dan di mana tempat tinggalnya. Nanti akan saya sampaikan
dan beritahu siapa penyihir yang saya undang waktu itu. Yang menjadi permasalahan utama di sini itu adalah permasalahan dari putra saya, Javas. Iya. Kalian harus bisa meyakinkan kepada Javas bahwasanya istrinya itu adalah makhluk yang jahat dan bukan makhluk yang baik untuk menjadi pendamping hidupnya, yang bisa sewaktu-waktu merusak kerajaan ini. Ya, jika memang perlu, Javas dipanggil saja Tuan Raja. Biar ikut dalam diskusi ini, biar si Javas langsung menangkap sendiri dari pembicaraan ini. Ya, Tuan Raja. Baiklah, akan saya undang Javas ke tempat ini. Dia sedang pergi kemana? Ini tahunya. Ini mak. Ya, Ini sekalian minta disembuhin. Iya oh. kenapa? Kerek. Ya, semenjak terkena benturan, ngomongnya Javas, kesini kok makin kesana. Mana demi bala demi mbak. Pangeran, keponakanku. kau sedang berada di mana? Kelihatannya kau sedang bepergian jauh. Saya sedang ada urusan, ayah. Ada apa? Ayah memanggilku. Mohon maaf sebelumnya. Seperti ini. Ada sesuatu hal besar yang harus kau ketahui mengenai istrimu, Berlinta. Ada apa dengan istriku? Kebenaran sudah terungkap. Bukti sudah ada. Seperti yang sudah dicurigai selama ini oleh dirimu. Bahwasanya ada sesuatu hal yang janggal yang ada di dalam diri dari Berlinta itu. Yang dimana di setiap malam menjelang pertengahan istrimu selalu pergi meninggalkan kerajaan. Bukankah seperti itu? Iya, ayah. Akan tetapi di sini kau harus tegar setelah mendengar berita ini. Berita apa maksudnya, ayah? Silakan sampaikan dan tunjukkan gambaran yang kau berikan itu. Pangeran Javas, Iya, betul. apakah kau tidak menaruh kecurigaan sedikit pun melihat istrimu Berlinta setiap malam bepergian, yang mana seharusnya tugas dari seorang istri adalah menemani suaminya tidur di ranjang. Namun Berlinta tidak seperti itu. Setiap malam, hampir setiap hari, si Berlinta dia pergi, tidak menemanimu. Dan ketika ditanya kemana dia pergi, dia selalu menjawab jalan-jalan. Apakah itu wajar ketika setiap malam seorang perempuan yang memiliki suami bepergian malam hari dan tidak pernah menjelaskan sebenarnya ada keperluan apa Berlinta pergi pada malam hari dan meninggalkan kerajaan? Ternyata setelah saya beberapa kali mengikuti Berlinta itu pergi
ke suatu daerah yang bernama Sawiara. Ya, Perlinta pergi ke daerah Sawiara. Entah apa yang dia cari. Pada awalnya saya pun tidak mengerti. Saya mencoba membuntuti. Namun ketika saya sudah masuk ke dalam Sawiara, saya tidak menemukan jejaknya. Sampai suatu ketika, setelah saya beberapa kali mengikuti Perlinta, saya bertemu dengan manusia-manusia ini. Manusia-manusia ini yang sedang ada sedikit masalah di Sawiara yang berhubungan dengan makhluk yang menyeramkan dan berkepala botak. Saya menanyakan beberapa hal pada manusia ini tentang Perlinta. Apakah mereka pernah melihat sosok perempuan cantik memasuki hutan ini? Mereka bilang tidak pernah. Begitu pula pemimpin di desa Sawiara itu. Tetapi semua kecurigaan saya selama ini terhadap Perlinta istrimu terbayar lunas ketika suatu hari, tepatnya kemarin, saya secara tidak sengaja melihat sesosok makhluk yang menyeramkan, yang tidak berambut ataupun botak, keluar dari sebuah semak-semak dan berubah wujud menjadi Perlinta. Ternyata selama ini, Pangeran Kapas, Perlinta yang dia dari kalangan tidak seperti kita ataupun dari kalangan yang biasa-biasa saja. Dia mengincar sesuatu di kerajaan kita. Setelah ditelusuri, ternyata ayah Perlinta dulu pernah bekerja di kerajaan kita, yaitu seorang prajurit yang dulu pernah dipenggal kepalanya dan diserahkan kepada kita karena sudah mencuri berlian milik ayahmu yang sangat dicintai oleh ayahmu. Sarpun, Ya, dia bernama Tuan Sarpun. tunjukkan saja gambaran yang kau lihat itu, barang bukti itu. Jika hanya ucapan, itu tidak akan membuat Sarpas ini percaya. Baik Tuan Raja dan Pangeran Kapas. Saya harap kau melihat ini dengan seksama dan perhatikan baik-baik. Saya harap kau bisa menerima keadaan ini dan bersabar. Silakan kau perhatikan. Cukup ini. Ternyata sosok dari Perlinta itu adalah makhluk rupa seperti itu. Ya, Dan saya harap karena menurut saya